Halo semuanya, kenalin aku Rizky Linggar. Aku merupakan mahasiswa desain komunikasi visual. Waktu itu aku lolos di jalur SNBT dan sekarang aku lagi semester 2. Jadi aku merupakan angkatan 2024. Aku juga sekaligus salah satu awardee dari beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya. Jadi aku di sini ingin sedikit cerita gimana sih caraku supaya bisa di posisi sekarang. Jadi untuk mencapai semua itu untuk bukan hal yang mudah. Tentu saja semua itu tidak lepas dari 3 hal, yaitu niat, usaha, dan doa. Bulan November 2023, secara resmi sekolahku mengumumkan siswa-siswi yang masuk di eligible, yang nantinya mereka akan mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan tidak berekspektasi terlalu tinggi. Namaku tidak termasuk ke dalam daftar siswa eligible, karena itu aku langsung fokus untuk belajar UTBK di SNBT, yang mana di bulan Desember ini aku udah mulai kejar untuk belajar UTBK. Secara aku beli buku juga untuk membantu aku di saat belajar. Aku pribadi juga sangat menghindari jalur mandiri karena itu jelas akan memberatkan kedua orang tuaku, yang mana bapakku merupakan wira swasta. Beliau berjualan jajanan onde-onde atau donat semacam itu, dan kadang juga beliau jualan beras, jualan bubur kacang hijau, gorengan. Dan ibuku merupakan ibu rumah tangga yang juga ikut membantu saat bapakku membuat jajan untuk dijual. Bapak juga tidak ingin aku untuk gap year, dan begitu pula denganku. Jadi sejak itu aku mulai memplanning bagaimana caranya supaya tahun ini aku bisa kuliah dan tanpa memberatkan kedua orang tuaku. Syukur-syukur jika mendapatkan beasiswa. Dalam memilih jurusan, aku berusaha serealistis mungkin. Pada saat itu aku ingin sekali untuk masuk ke DKV ITS. Namun karena menimbang dari skor UTBK yang tidak pernah memenuhi rata-rata untuk masuk di DKV ITS pada saat itu, jadi aku turunkan egoku untuk masuk ke DKV UNESA untuk pilihan pertama, dan pilihan keduaku adalah DKV UPM. Nah, sebelum mendaftar SNBT ini, karena aku memilih prodi seni, maka aku juga harus melampirkan portofolio sebagai syarat daripada SNBT tadi. Dan portofolio ini terdiri dari gambar suasana yang sudah ditentukan dari pihak SNBT dan juga gambar bebas serta sertifikat yang dapat mendukung portofolio ini tadi. Sebelum mendaftar SNBT juga, aku mendaftarkan diri di KIP kuliah, yang mana aku waktu itu daftar 3-4 hari sebelum penutupan daftaran KIP kuliah. Hari demi hari berlalu, aku belajar UTBK setiap hari, meski pada waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan aku juga di samping harus belajar UTBK, aku juga harus membuat portofolio gambar suasana tadi, yang mana itu juga memakan waktu cukup banyak untuk pengkonsepannya dan juga untuk eksekusinya. Dimana pada waktu itu aku selalu tidur di jam 2, tidak posisi begadang untuk membuat portofolio itu. Hingga waktu tes telah tiba, aku tes di Indonesia Petintang, dan setelah selesai tes, tinggal menunggu pengumuman. Di sana aku tidak tinggal diam, karena aku harus memiliki cadangan lain jikalau aku tidak lolos di SNBT ini. Jadi suatu saat aku scroll IG dan ada postingan ITS waktu itu membuka jalur mandiri beasiswa, yang mana jalur mandiri beasiswa ini semacam jalur mandiri tapi tidak ada uang pangkalnya. Jadi aku daftarlah melalui jalur mandiri beasiswa tadi. Tidak hanya mandiri beasiswa ITS, tapi aku juga daftar SBUB Undip, yang mana aku mengambil prodi arsitektur Undip, dan juga kedua adalah teknik sipil Undip. Dan selain SBUB Undip dan mandiri beasiswa ITS, aku juga daftar di PBUB UGM. Di PBUB UGM ini agak beda dari dua kampus tadi. Jadi UGM sendiri mengharuskan untuk melampirkan portofolio yang sudah ditentukan oleh mereka. Jadi selain membuat portofolio gambar suasana untuk SNBT tadi, aku juga membuat 2 portofolio untuk PBUB UGM. Semuanya ini sama, gambar suasana juga. Dan portofolio ini
tadi itu mesti dibuat video penjelasannya. Untuk di PPUB UGM aku mengambil jurusan Teknik Informatika dan juga Teknik Sipil. Setelah dari sekian jalur pendaftaran itu aku coba, jadi aku tinggal menunggu pengumuman saja, dan ternyata aku di sana tidak lolos SBUB Undip, aku juga tidak lolos PPUB UGM, dan aku tidak lolos mandiri beasiswa UTS. Tapi menjelang pengumuman SNMPT, waktu itu siang hari, bapak dan ibu menungguku di samping layar laptop. Aku bukalah web hasil SNMPT saat itu, dan nama jelas lah di layar laptop itu. Aku lolos SNMPT, dan alhamdulillah di sana nangis, dan orang tua aku juga nangis bahagia. Aku peluk kedua orang tua aku, kita semua nangis bahagia karena mereka, kedua orang tua aku udah berhasil untuk mendidik anaknya. Ya, perasaan waktu itu cukup lega. Dan selanjutnya aku mesti mencari beasiswa, karena tadi aku sudah juga lolos di KIPK. Akhirnya aku sudah ada gambaran beasiswa apa saja yang akan aku daftar, yaitu ada beasiswa unggulan dan beasiswa IMN Surabaya. Semua orang pasti tahu akan beasiswa unggulan ini karena memang sudah lama ada. Sedangkan sedikit orang yang tahu tentang beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara. Dan di beasiswa unggulan ini ada beberapa tes juga. Salah satunya yang pertama adalah tes administrasi. Di dalam tes administrasi ini kita mesti membuat esai yang mana minimal berapa ya waktu itu? Antara 1000 atau 1500 itu. Jadi kita mesti membuat esai dan juga mesti lolos tes UKTI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan setelah tes administrasi, lalu ada tes wawancara yang dilakukan secara online. Sedangkan di beasiswa IMN Surabaya, di sini terdapat 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi psikologi, dan juga seleksi wawancara yang dilakukan secara offline. Alhamdulillah waktu itu aku lolos sampai ke tahap wawancara. Jadi untuk pertama kali aku ke IMN Surabaya ini sendiri, dan singkat cerita sewaktu wawancara ini aku dapat beberapa kawan yang mana waktu itu salah satunya ada yang dari Gorontalo, dan alhamdulillah aku dinyatakan lolos beasiswa IMN Surabaya dan juga dinyatakan lolos administrasi di beasiswa unggulan. Namun karena sudah dapat satu beasiswa, jadi beasiswa unggulan ini terpaksa aku tinggalkan. Jadi waktu itu aku sudah tinggal seleksi wawancara saja, namun sudah aku tidak teruskan lagi karena yang jelas tidak boleh double funding. Menerima 2 beasiswa sekaligus yang sumber dananya itu sama dari pemerintah. Jadi alhamdulillah perjuangan saya dari awal ini tidak sia-sia. Saya di sana sampai membuat 3 portofolio, mendaftar kampus sana sini, dan setelah saat ini hampir 1 tahun saya tinggal di asrama. Saya bersyukur saya di sini dapat kawan dari berbagai daerah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Makassar, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, juga dari Papua. Di sini kita seperti keluarga. Di sini kita adalah miniatur kecil dari Indonesia. Jadi itulah singkat cerita bagaimana cara saya untuk berusaha mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang baik bagi saya dan keluarga. Jadi cukup sekian cerita singkat dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Prayatna. Itulah nama ilustrasi yang kubuat saat ini dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti usaha, kerja keras, dan tekun dalam beraktivitas. Aku memilih ilustrasi pegunungan yang mana menjadi makna suatu tujuan, harapan yang tinggi, dan penuh dengan rintangan. Langit senja berartikan akhir dari perjuangan, namun masih ada hari esok yang mana perjuangan kita belum selesai. Dan dari dekat tampak ilustrasi diriku dengan kedua orang tua di sebelah kanan dan kiriku yang selalu memberikan energi positif kepadaku. Dalam cerita saya merasa perubahan emosional dari rasa takut akan kegagalan, rasa was-was terhadap suatu hal yang kemudian menjadi rasa syukur dan rasa bahagia. Suasana hati itu yang tak akan pernah aku lupakan.